Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Irfan Traveler. Kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk ngasih makan ular yang kemarin kita review di video sebelumnya. Penasaran kan kayak gimana ular makan? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian juga, agar teman-teman kalian juga tahu bagaimana cara ular ketika makan. Nah, oke, jangan sampai di skip videonya ya. Tonton sampai selesai videonya agar kalian paham betul. Oke, jadi ini adalah tikusnya yang saya sudah siapkan untuk makanan si ular yang ini. Karena ular yang satunya lagi udah makan. Jadi ini ada tikus yang besar. Nah, tikus yang besar ini tuh adalah makanan si ular yang satunya lagi. Nah, kalau ular yang ini makanannya tuh yang kecil-kecilnya ini. Kalau jadi disebutnya tuh jumper ya ukurannya. Kalau yang ini kan afkir gitu. Nah, jadi sekarang langsung aja, tapi sebelumnya teman-teman perlu ketahui dulu ya. Jadi biasanya saya megangnya itu pakai pinset. Berhubung pinsetnya nggak ada, jadi saya harus pakai tangan saya sendiri. Nah, kita ambil satu ya, kita ambil satu. Bebas yang mana aja, tapi saya mau ngambil yang mana? Yang ini aja lah. Nah, saya udah ambil. Kita langsung kasih ke ularnya. Nah, kita tunggu beberapa saat, nanti juga dia makan. Oke, strike ya. Udah kena tuh si tikusnya. Jadi proses ketika ular berburu di alamnya pun seperti itu, mengendap perlahan-lahan. Terus ketika mangsanya sudah mendekat, posisi kepala ularnya sudah mendekat ke tikus juga ya, ke mangsanya, langsung si ular itu akan gerak cepat memangsa tikusnya. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan ya proses ketika ular langsung memangsa mangsanya ya. Oke, terus perlu teman-teman ketahui dimana ular itu akan terus melilit si mangsanya sampai si mangsanya itu sampai nggak bernapas. Jadi setiap ada detak jantung di mangsanya itu yang kerasa oleh ular, maka lilitannya akan semakin keras gitu, semakin kencang. Jadi semakin ada detak jantung masih ada, dan semakin si mangsanya itu gerak-gerak, nah otomatis si ularnya pun tidak akan melepaskan lilitannya sampai si mangsanya itu mati ya, mati total gitu. Nah, jadi teman-teman udah tahu lagi nih sampai kapan lilitan ular yang lagi makan dilepaskan ya. Nih, teman-teman bisa lihat ular ini belum mau melepaskan lilitannya karena si tikusnya pun masih gerak-gerak. Jadi tuh, teman-teman lihat sendiri kan, si tikus gerak, malah si ularnya pun lebih kenceng ya lilitannya. Jadi intinya ya, ular piton itu ya, khususnya di ular piton, ketika si mangsanya dililit dan dia terus masih bergerak aja, ya otomatis si ular piton itu masih nggak mau ngelepasin lilitannya karena ya mungkin ya pikirannya takut lepas lah kayak gitu. Nah, ini teman-teman, ketika ular makan biasanya dijepit. Yang tadi saya katakan kan di sebelumnya, biasanya dijepit oleh badan-badannya itu untuk mengecilkan badan si mangsanya agar terlihat lebih kecil dan mudah ketika ditelan. Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas video ini, pembahasannya dari awal. Kenapa tadi saya nggak pakai pinset dan berbagai macam lainnya. Nah, yang pertama, mengenai tadi saya pakai tangan kosong itu harusnya pakai pinset ya. Jadi dianjurkan sekali kalau ngambil tikus itu pakai pinset, karena kalau misalkan kita ngambil tikus pakai tangan kosong itu pasti ada bakteri yang menempel di tangan kita. Takutnya kita memegang atau menyentuh bagian muka tapi belum cuci tangan, nanti ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, ditakutkan kalau misalkan kita memegang tikus tanpa alat bantuan, takutnya tikus itu ngegigit kita karena terancam gitu. Jadi ya
memang sangat dianjurkan sekali ya, alat bantu itu ya pinset. Sebenarnya ada, cuma nggak ada di sini gitu, nggak ada di rumah. Oke, yang selanjutnya, kalau misalkan pakai tangan kosong, otomatis kalau kita masukin si tikusnya pun ke kandang ular itu jangan disimpan kayak gini. Jadi jangan disuapin ya, jangan disuapin kayak gini. Takutnya kalau misalkan kita nggak beruntung itu si ular malah mengenai tangan kita, bukan si tikusnya. Ya mending gitu ya, ularnya ular yang nggak berbisa. Gimana ular yang berbisa? Ya otomatis kita yang melayang gitu kan. Ya nauzubillah lah. Nah jadi disarankan sekali kalau misalkan pakai tangan kosong ya udah simpan aja tikusnya, nanti juga dimakan gitu. Yang selanjutnya, kenapa ular dikasih tikus? Karena dari ilmu kelakuan hewan, dilihat dari ilmu kelakuan hewan itu bahwa ular itu memang satu rantai makanan dengan tikus. Jadi di bawahnya tikus itu adalah ular. Ketika di alamnya seperti itu, jadi ya menyamakan makanan seperti yang ada di alamnya sendiri gitu. Yang selanjutnya, bahwa tikus itu perlu teman-teman ketahui memiliki gizi yang sangat kaya. Ada lemak, kalori, dan juga protein. Tapi jangan sampai teman-teman memakan tikus gitu, karena tikus bukan makanan untuk manusia sebetulnya. Jadi ya khususlah untuk hewan-hewan aja gitu. Kalau manusia jangan ya. Toh ada makanan-makanan yang halal yang lebih bermanfaat untuk tubuh kita sendiri. Oke? Nah, teman-teman sejauh ini sudah tahu ya, banyak sekali sudah tahu tentang bagaimana sih cara ular makan, terus ada apa aja sih dalam kandungan tikus itu. Nah udah tahu ya. Jadi di samping tadi alasan yang lain, bahwa tikus itu sangat ekonomis harganya, nggak kayak unggas kalau menurut saya ya. Jadi ya lebih murah lah. Dan juga kalau misalkan untuk ular ball python itu unggas-unggasan ya terlalu kebesaran juga gitu, meskipun burung puyuh gitu. Tapi sekalipun burung puyuh saya nggak ngasih ini makan burung puyuh, biasanya ya tikus, kalau nggak mencit ya hamster gitu. Oke, biasanya ini kesalahan yang dilakukan oleh orang yang baru melihara ular. Apa itu? Nah biasanya si orang tersebut itu udah ngasih makan ular, tapi pengennya tuh kan greget ya kalau misalkan orang baru melihara gitu, dipegang, dimainin, terus diajak aktivitas. Nah itu adalah kesalahan yang sangat fatal gitu untuk kedepannya, walaupun itu hal kecil sebenarnya, hal-hal yang sederhana. Biasanya kalau misalkan dipegang, dimainin terus, biasanya stres, lalu muntah gitu. Nah dampaknya itu bisa sakit ataupun kematian kedepannya. Terus kapan sih bisa dipegang gitu, bisa dimainin lagi ya? Baiknya itu 24 jam pasca pemberian makan kepada ular tersebut gitu. Jadi teman-teman jangan dulu greget-gregetan lah ketika memang udah ngasih makan. Ya tahan dulu gregetnya, jadi sampai nanti udah 24 jam baru kita boleh pegang lagi lah, boleh mainin lagi. Toh nggak akan kemana-mana gitu. Ya intinya sih jangan dulu dipegang. Terus ya tahu sendirilah gitu, kalau misalkan di alamnya sendiri juga, kalau misalkan udah makan tuh kan biasanya istirahat, capek ya, kenyang gitu, kenyang. Nah istirahat, jadi ya tunggu istirahat dulu gitu kan, di dalam tubuhnya juga lagi proses pembusukan gitu kan. Jadi ya diharap teman-teman dan juga saya pribadi ya harus bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sederhana yang bisa membuat fatal kepada ular kita sendiri gitu. Oke teman-teman, mungkin video kali ini sampai sini aja. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel ini, like juga video-videonya, dan share juga ke teman-teman agar teman-teman kalian juga tahu, dan nggak sampai kalian aja yang tahu tapi teman-teman kalian juga yang tahu gitu. Dan tetap stay di rumah, jangan kemana-mana meskipun kalian ingin bepergian keluar rumah, dan jika itu sangat penting tetap pakai masker. Jangan sepelekan virus yang satu ini, tetap patuhi aturan dari pemerintah. Salam lestari, sampai jumpa.